Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fitriah, kelas 12 APL 2, nomor absen 14. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pengertian pengujian produk dan tujuannya. Pengertian pengujian produk. Pengertian pengujian produk atau menguji suatu konsep yang dimiliki oleh suatu produk adalah kegiatan dalam salah satu tahap pengembangan produk yang akan diproduksi. Sebelum produk itu diproduksi dalam skala banyak dan kemudian dipasarkan kepada masyarakat, maka produk harus diuji terlebih dahulu agar memenuhi syarat atau kriteria yang diharapkan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar produk yang diproduksi mendapatkan umpan balik dari masyarakat berupa produk mereka lalu di pasaran, sehingga tahap ini memang benar-benar harus dilakukan agar kualitasnya seperti permintaan dari masyarakat yang mengharapkan akan berkembangnya produk itu dari segi keamanan dan kenyamanan. Dengan adanya tahap ini, produk diharapkan dapat bersaing dan memberikan hasil terbaik. Produk atau konsep yang dimiliki oleh suatu produk yang nantinya akan diproduksi dapat dijelaskan secara simbolik ataupun dengan secara fisik, baik berupa gambaran atau sudah berbentuk real di depan mata. Konsumen nantinya akan dimintai pendapat tentang produk tersebut, yang mana itu termasuk ke dalam pengertian pengujian produk tersebut. Tujuannya. Tujuan pengujian dan pemeriksaan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan ini bertujuan memastikan seluruh proses produksi telah dilakukan secara SOP. Yang kedua, tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan hanya menghasilkan produk yang berkualitas. Yang ketiga, tindakan ini bertujuan melakukan asesmen terhadap proses maupun lini produksi. Pengujian dan pemeriksaan merupakan bagian penting dalam lini produksi. Dengan melakukan pengujian secara berkala, perusahaan dapat melakukan evaluasi hingga peningkatan kualitas produk mereka. Bagi konsumen, hal ini bermanfaat terutama dalam memastikan bahwa konsumen hanya akan memperoleh barang berkualitas. Dan di sini saya akan mempresentasikan juga prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, dan jasa. Secara garis besar terdapat 4 kegiatan dalam pengujian produk. Yang pertama, pengujian teknis atau technical testing dengan cara membuat prototipe yang merupakan eksperimen produk akhir. Sebagai contoh, estimasi usia panjang untuk dapat mempengaruhi frekuensi dan biaya pengiriman. Kemungkinan timbulnya masalah pemakaian yang signifikan dapat mengakibatkan diperlukannya tambahan informasi periklanan, labeling, atau point of sale. Yang kedua, pengujian preferensi dan kepuasan atau preferensi and satisfaction testing yang digunakan untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran dan untuk membuat ramalan penjualan awal dari produk baru. Secara umum, ada 2 cara utama untuk keperluan tipe pengujian ini. Pendekatan pertama adalah meminta konsumen untuk memakai suatu produk selama jangka waktu tertentu. Lalu, kemudian mereka dimintai untuk menjawab sejumlah pertanyaan berkaitan dengan preferensi dan kepuasan mereka. Pendekatan kedua adalah melakukan blind test. Sedemikian rupa sehingga konsumen membandingkan berbagai alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsennya. Tujuan dan metode pengujian preferensi dan kepuasan. Yang ketiga, pengujian pasar simulasi atau simulated test markets atau laboratory test markets merupakan prosedur riset pemasaran yang dirancang untuk memberikan gambaran yang cepat dan murah mengenai pangsa pasar yang dapat diharapkan dari produk baru. Beberapa model yang dapat digunakan adalah basis, asesor, litmus, dan designer. Yang keempat, pengujian pasar atau test markets
Dalam uji pasar, perusahaan menawarkan suatu produk untuk dijual di wilayah pasar yang terbatas yang sedapat mungkin mewakili keseluruhan pasar di mana produk tersebut nantinya akan dijual. Keputusan untuk melakukan pengujian pasar atau tidak ditentukan oleh sejumlah faktor. Jadi, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.